Bayangkan sebuah dunia tanpa cahaya, tanpa ruang untuk berdiri tegak, tanpa udara segar selama berminggu-minggu. Di tempat itulah para kru U-boat Jerman menghabiskan hidupnya, terjebak di dalam tabung logam sempit yang setiap detik bisa berubah menjadi kuburan bawah laut. Mereka hidup dengan ketakutan konstan, mendengar suara ledakan bom kedalaman yang mengguncang kapal, bau oli yang bercampur keringat dan ketegangan, serta rasa rindu rumah yang tak pernah bisa mereka lepaskan. Banyak dari mereka meninggalkan keluarga tanpa kepastian akan kembali. Mereka tahu satu hal, lebih dari 70% kru U-boat tidak pernah melihat daratan lagi. Kisah ini bukan sekadar cerita perang. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang harapan, ketakutan, keputusasaan, dan perjuangan untuk tetap hidup di tempat yang tak memberi kesempatan kedua. Dan saat Anda mendengar kisah ini, Anda akan memahami bahwa menjadi kru U-boat bukanlah tentang kejayaan militer, melainkan tentang menyambut maut setiap hari sambil tetap mencoba terlihat kuat di depan rekan-rekan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat War Story, semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang semakin luas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah hadir menonton video ini. Dukungan kalian adalah bahan bakar yang membuat channel ini terus hidup dan berkembang. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan mengguncang hati dan membuka mata kita tentang betapa kelamnya hidup para kru U-boat Jerman, saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita perang lainnya yang penuh makna. Silakan juga tinggalkan komentar tentang sudut pandang kalian. Apakah kalian sanggup menjalani kehidupan seperti para kru ini? Atau apakah kalian pernah membayangkan seperti apa rasanya hidup berbulan-bulan di perut lautan yang gelap? Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Menjadi kru U-boat bukanlah kebanggaan seperti propaganda yang sering ditampilkan. Begitu mereka melangkah masuk, yang mereka temukan hanyalah lorong sempit tempat tubuh manusia hampir tidak memiliki ruang untuk bergerak. Kasur hanya sedikit, sehingga mereka harus bergantian tidur. Seseorang bisa tidur tepat di atas torpedo, sementara yang lain tidur berdempetan dengan mesin yang tidak pernah berhenti bergetar. Bau solar, filter udara yang jarang berfungsi optimal, dan makanan yang cepat basi membuat hidup di dalam kapal selam seperti ujian mental tanpa henti. Kru baru biasanya mengalami shock, mereka membayangkan petualangan, tetapi yang datang justru penderitaan fisik dan kesunyian yang tak bisa dijelaskan. Masalah paling menekan di awal perjalanan adalah kenyataan bahwa mereka tidak akan melihat matahari lagi untuk waktu yang lama. Cahaya lampu redup menjadi satu-satunya, siang hari, mereka. Banyak yang mengalami disorientasi waktu, kehilangan rasa terhadap kapan harus bangun atau tidur. Mereka mulai merasa dunia luar seperti mimpi, sementara suara dentingan logam kapal menjadi realitas yang selalu menghantui. Dalam beberapa minggu pertama saja, banyak kru mulai kehilangan berat badan, mengalami iritasi kulit, hingga gangguan tidur kronis. Namun mereka harus tetap menjalankan tugas, karena di U-boat, tidak ada ruang untuk lemah. Semua harus kuat, minimal terlihat kuat, walau jiwa mereka mulai retak satu persatu. Sunyi adalah musuh yang berbahaya. Kadang lebih menakutkan daripada ledakan bom kedalaman. Di dalam kedalaman laut, suara-suara kecil seperti gesekan logam, tetesan air, atau keran yang longgar bisa terdengar begitu jelas, seakan-akan lautan sendiri sedang memantau mereka. Tapi di balik sunyi itu juga ada ketakutan. Ketakutan bahwa setiap suara yang mereka dengar mungkin bukan dari kapal mereka, tetapi dari musuh yang mendekat. Dan bagi kru U-boat, ketakutan itu selalu terasa seperti napas di leher, dingin, dekat, dan tak terhindarkan. Ketika sonar musuh mulai berbunyi, seluruh kapal membeku. Tak ada yang berbicara, bahkan napas pun berusaha dipelankan. Mereka tahu satu kesalahan kecil dapat menjadi undangan untuk bom kedalaman yang mematikan. Getaran setiap dentuman bisa menghancurkan harapan terakhir untuk selamat. Banyak kru yang menggambarkan pengalaman itu seperti menunggu waktu kematian sendiri, tetapi tetap harus terlihat tenang demi rekan di sekitarnya. Di momen inilah, banyak yang mulai kehilangan kendali emosional, merasakan dada sesak, atau berdoa dalam diam meski sebelumnya bukan orang religius. Semakin lama perjalanan berlangsung, kru U-boat mulai kehilangan batas antara dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai bagian dari mesin perang.
Mereka tidak lagi memiliki privasi, tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, bahkan tidak punya ruang untuk sekadar berdiri tegak. Tubuh mereka menjadi terbiasa hidup dalam posisi membungkuk, merangkak, atau duduk dalam waktu lama. Banyak yang menggambarkan hidup di kapal selam sebagai hidup dalam kubus logam yang memakan jiwa. Mereka tidak lagi merasakan kebebasan dasar seperti udara segar atau langit terbuka. Lama-kelamaan, mereka mulai lupa rasanya tidur nyenyak, lupa aroma tanah, lupa suara angin, lupa bagaimana tubuh terasa ketika bergerak bebas. Ketika seseorang mulai kehilangan hal-hal sederhana itu, identitas manusia perlahan hilang. Mereka berubah menjadi makhluk yang hidup hanya demi bertugas, bukan menikmati hidup. Di beberapa kasus, beberapa kru mengalami depersonalisasi, merasa seperti dirinya sedang menonton dirinya sendiri dari jauh, seakan tubuh itu bukan miliknya lagi. Disinilah tragedi mental terbesar U-Boat terjadi. Pada minggu-minggu awal, makanan di U-Boat mungkin masih bisa diterima. Tapi setelah beberapa minggu, kondisinya berubah drastis. Kelembapan dan panas mesin membuat roti cepat berjamur. Daging mulai menghitam. Buah-buahan membusuk, menebarkan bau yang bercampur dengan aroma oli dan keringat. Bahkan air minum seringkali bercampur rasa logam dan garam. Para kru makan bukan untuk nikmat, tetapi sekadar agar tubuh mereka tidak pingsan saat bekerja. Di tengah kesulitan ini, perut mual bukanlah hal luar biasa, itu bagian dari rutinitas. Ada momen ketika makanan menjadi simbol dari keputusasaan. Jika makanan sudah rusak, mereka terpaksa memakannya juga karena stok terbatas. Tidak peduli rasanya seperti sampah, tubuh harus tetap digerakkan. Banyak kru yang kehilangan berat badan drastis, mengalami masalah pencernaan, dan kekurangan vitamin. Namun tidak ada yang mengeluh. Mengeluh berarti menambah beban moral seluruh kapal. Mereka belajar diam, belajar menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Karena kehidupan di kapal selam begitu keras, para kru membangun ikatan emosional yang lebih kuat daripada saudara kandung sendiri. Mereka saling menjaga, saling membantu, dan saling berbagi ketakutan. Namun, ikatan itu juga menjadi pedang bermata dua, karena kehilangan satu teman bagaikan kehilangan bagian dari jiwa sendiri. Ketika salah satu rekan meninggal, terutama saat patroli berlangsung, tubuhnya tidak bisa disimpan lama. Prosedurnya hanya satu, mereka harus melepaskan tubuh itu ke laut. Dan pemandangan itu meninggalkan trauma mendalam. Menghadapi kematian berulang kali membuat para kru semakin sadar bahwa mereka tidak berbeda dengan torpedo yang menempel di sisi kapal. Mereka hanya menunggu saatnya digunakan dan hilang. Ketakutan terbesar mereka bukan mati, tetapi tidak pernah ditemukan, hilang tanpa kuburan, tanpa nama, tanpa keluarga yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak U-Boat yang tenggelam tanpa jejak, membuat para kru seperti hilang di telan dunia. Bagi kru yang beruntung selamat dan kembali ke daratan, mereka tetap membawa luka yang tidak kasat mata. Banyak dari mereka mengalami trauma berat. Suara keras membuat mereka bersembunyi secara refleks, kamar gelap membuat mereka sesak napas, dan berada di ruangan luas membuat mereka merasa terancam. Rumah yang dulu mereka rindukan berubah menjadi tempat asing. Mereka tidak bisa menjelaskan kepada keluarga apa yang mereka rasakan, karena kata-kata tidak mampu menggambarkan neraka bawah laut yang pernah mereka tinggali. Selain itu, banyak kru yang kembali hanya untuk mendengar bahwa Jerman telah kalah perang. Semua penderitaan mereka terasa sia-sia. Mereka tidak pulang sebagai pahlawan. Mereka pulang sebagai bayangan diri mereka yang dulu, membawa trauma yang akan menemani mereka sepanjang hidup. Tidak ada terapi, tidak ada bantuan, hanya keheningan panjang yang harus mereka hadapi sendiri. Hidup di U-Boat tidak hanya menghancurkan fisik, ia menghancurkan jiwa. Demikianlah kisah kelam hidup para kru U-Boat Jerman, kisah tentang keberanian, ketakutan, dan kesedihan yang jarang diceritakan secara utuh. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa perang tidak pernah membawa kejayaan sejati, ia hanya membawa luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari segala bentuk penderitaan dan memberikan kedamaian bagi siapapun yang hari ini sedang berjihad melawan rasa takut dalam hidupnya. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe War Story, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami sisi manusiawi dari cerita-cerita perang.
Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.